Permisi. Astagfirullahaladzim. Loh. Ada sesuatu. Dan ini part 2, dimana di momen kali ini, di video kali ini, saya menuju perjalanan pulang dari lokasi air terjun Madakaripura sebagai tempat pertapaan terakhir dari Pati Gajah Mada. Wow, keren bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke ya, jadi buat teman-teman sebelumnya yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Alright. Jadi ini video part 2 perjalanan pulang ya. Nanti saya cantumkan buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya cantumkan di atas sini ya teman-teman. Wow, ini pasti akan memakan waktu yang mungkin sekitar 20-30 menit. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi buat teman-teman yang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar ya. Alright. Tegas. Wow. Creepy cuy. Dan lumayan juga lokasinya. Jaraknya maksudnya dari pertapaan tersebut menuju ke lokasi parkir 1,5 kilo yang kita bisa menikmati keindahan panorama alam di sini ya, yang cukup memukau, cantik dan membahana guys. Jadi banyak wisatawan yang masih datang ke sini meskipun lokasi ini sudah resmi ditutup oleh pemerintah ya, tapi tempat ini masih dikelola baik oleh masyarakat lokal. Ya karena sayang juga sih kayak kalau ditutup nggak ada lagi gitu loh, di khususnya di Jawa ini ya, lokasi-lokasi yang sangat epic seperti di air terjun Madakaripura seperti ini, kalau tutup itu amat sangat disayangkan. Wow, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lah. Kayak ada yang nyapu gitu, tapi ternyata air guys. Gitu ya bunyinya. Air ini loh, air pipa ini loh, keluar-keluar gitu. Lucu. Allah. Oke. Ini saya gelontorin ya videonya, nggak saya cut karena kalau malam gini tuh kita tidak bisa melihat suasana kondisi alam di sekitaran sini. Kalau di terang hari kan enak ya. Kalau malam ya gini nih guys, gelap gulita dan mencekam. Loh, assalamualaikum. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Karena di sendakala seperti ini itu tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tak kasat mata itu berkeliaran guys.
aku. Medeni pak, moncrot gitu guys. Bismillah. Ini kalau teman-teman yang bisa melihat fenomena-fenomena gaib yang ada di sini, bisa tulis di kolom komentar. Di sini ada lagi pendopo yang terbengkalai. Situ ya. Loh. Sebenarnya banyak yang komentar sih kalau sewaktu penelusuran malam seperti ini ya. Itu ada yang bilang gini guys, kok nggak ada hantunya bang? Gimana ya? Nggak ada hantunya ya, nggak bisa bilang saya, karena memang nggak ada. Jadi terus terang ya teman-teman, di setiap saya explore itu saya nggak minta maupun ingin dilihatkan lah, seperti itulah. Nggak pernah ditampakin apa gitu ya. Ya mudah-mudahan kali ini saya jackpot atau mendapat bonus ya teman-teman. Tapi saya nggak minta. Ya, ini sudah mulai kelihatan merinding guys. Merinding. Assalamualaikum. Ngeri ya. Ngeri lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara. Ada suara di bawah. Di situ guys. Ngeri bro. Bismillah lah ya. Merinding sepanjang perjalanan guys dari tadi nih. Serius, asli. Dan saya tuh tidak pernah semerinding ini teman-teman. Baru kali ini saya merinding banget ketika perjalanan tadi dari warung sampai sini ya. Mungkin sekitar sudah berjalan sekitar 200 meter lah. Oke. Bismillah. Jadi ini momen uji nyali, sesi uji nyali ya. Tapi tetap jalan guys. Bukan berdiam diri di tempat. Jadi sekalian perjalanan pulang gitu. Bismillah. Jadi Mbak Ganis tadi itu baru pertama kali kesini guys, dan baru sampai di sini dari Puncak Bromo. Jadi beliau sudah bertapa di Puncak Bromo itu selama kurang lebih berapa hari ya katanya, saya lupa. Dan beliau baru pertama kali ini ke sini, ingin bertapa di sini sendiri. Dan tidak membawa apa-apa, lampu atau penerangan lainnya. Hanya dupa dan sesaji ya. Cuman itu doang. Katanya berani guys, katanya. Ya mudah-mudahan mbaknya berhasil apa yang dicita-citakan ya teman-teman. Karena di sini tuh meraup berkahnya alam. Wow.
Loh, Pak, ada sepeda motor di situ, cuman nggak ada orangnya. Pak, ini ada motor. Kaget aku. Uh, 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 uh. Ini orangnya nggak tahu kemana. Oke ya, ini jalan satu-satu aja karena jalan di sana sudah nggak ada ya teman-teman, ambles karena longsor, kena banjir bandang guys. Nih jalan ini ya, ini ada cor-coran, ini sudah ketutup semak belukar dan mengarah ke sini ya teman-teman. Guys, indah banget cuy. Ini jalan satu-satunya. Oke, gas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gas terus karena masih jauh, mungkin sekitar 1 kilo lagi. Bismillah. Ini lampu yang sebelah sini itu sudah redup guys. Nggak saya ganti baterainya, lali cuy. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, ini saya memakai senter Sofirn SP36 Pro, harganya 900 ribuan. Nanti kalau teman-teman yang berminat, saya sertakan linknya di produk link Shopee di bawah ya. Jadi bentukan senternya kayak gini guys. Nih, nah ini Sofirn SP36 Pro. Ini gelap gulita, gelap banget bro, wendang. Oke, jadi jalannya putus-putus teman-teman. Ini saya ulangi kembali ya. Di sini kita harus nyeberangi kali kecil ini karena jalan yang menuju ke sana itu ada jembatan guys. Nah jembatan itu jalan utama menuju ke sana ya teman-teman, sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi karena
itu tidak ada eh, pijakan karena longsor ya, karena terkena licin guys, terkena banjir bandang, dan pada akhirnya dibuatkan jalan ke sini dari sebelah kanan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kayak gitu guys. Halo. Assalamualaikum. Nah, ini jalan utama ya yang sudah ambles. Nah, ini dia. Jadi mengarah ke bawah. Bismillah. Ada pohon gede di sini. Ini bawang ya? Ini bawang bukan sih? Kok subur banget ya? Bekas banjir akhirnya ditumbuhi tanaman. Oke. Bismillah. Ngeri nih, langsung jurang guys. Ya mudah-mudahan di kedepannya ada perbaikan ya teman-teman untuk jalur utamanya ini. Tapi repot juga sih kalau terkena dampak lagi dari banjir bandangnya. Jadi sewaktu perjalanan atau ekspor Jawa Tengah kemarin, itu kebanyakan kampung-kampung gitu guys, kampung-kampung di dalam hutan yang pihak keluarganya itu susah, nggak ada dana ya, mengalami kesusahan ekonomi. Jadi seperti itu. Tapi nggak apa ya teman-teman, diselingi lah. Ini nggak kedengeran apa-apa karena suara air mengalir ini itu cukup kenceng teman-teman. Jadi kalau suara-suara alam itu sangat contohnya kayak suara-suara binatang ya, bukan suara alam air mengalir ini, bukan. Itu nggak kedengeran. Senternya panas cuy. Terus kita lanjut. Jadi lokasi ini tuh sebenarnya sudah terbengkalai ya. Sewaktu adanya tragedi banjir bandang di sini tuh langsung pihak pemerintah tuh menutup lokasi air terjun Madakaripura ini guys. Dan oleh masyarakat lokal itu dimanfaatkan kembali dengan swadaya ya, dan akhirnya apa adanya seperti inilah. Nah ini jalan utama nih sebenarnya, nih di jalan utama guys, ke sana guys. Nah, ini sudah rimbun banget, nggak ada akses jalan ya, dan ini mengarah ke sungai lagi, ke kali kecil lagi ini. Jadi jalannya tutup putus-putus gitu.
Hutan bro. Hutan di lembah eksotis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Parmi selamat, parmi selamat. Ngeri. Astagfirullahaladzim. Loh, ada sesuatu. Serius, saya tadi merasakan kayak ada hitam-hitam gitu ya. Di sini, di sini. Oke lah ya, lanjut ya. Ya, sedikit halu. Sedikit halu guys. Jadi angkernya area air terjun Madakaripura ini sangat wingit sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nyapu-nyapu bro di situ. Wow. Jauh banget loh. Ini saya sudah berjalan mungkin sekitar 800 meter, 700, 800 meter. Mungkin sedikit lagi sampai. Oke. Halo. Halo. Kayak gitu guys. Suara cewek. Saya tuh sering dengar suara aneh ketika saya explore. Seperti nampaknya sih kayak suara wanita sedang ngapain gitu ya. Dan seperti juga ada fenomena-fenomena lagi seperti waktu saya explore di rumah dukun berada di Nganjuk itu fenomena suara ketok pintu teman-teman. Wow, amazing. Itu hal yang tidak disangka-sangka. Oke, ini sudah hampir sampai ya. Oke, gas. Lewat mana nih? Oh, lewat situ. Ada payung di situ ya. Oh, ini lewat sini. Lewat sini. Wow. Mengerikan, Lur. Ngeri ya.
Oke. Itu apa itu payung? Mungkin penjual apa gitu ya? Halo, Pak. Permisi, Pak. Mit sewu nggih. Pak. Gak ada orangnya. Loh. Ini orangnya pada kemana ya? Ya karena sudah tutup ya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada logo tulisan Badakaripura. Nah, itu jalannya putus guys, sehingga mengarah ke bawah. Oke, lanjut. Ngeri banget Pak, asli. Loh, permisi. Ini patung Gajah Mada. Nggak tahu ini orisinil apa bukan ya, atau buatan sekarang ini, nggak paham ini. Tapi yang jelas ini buatan baru deh, bukan peninggalan masa lalu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Loh, ada orang. Pak. Loh. Permisi. Ada suara. Suara tadi di sini kayak suara laki gitu ya, entah apa tadi, nggak tahu suaranya, pokoknya laki dah. Oh, ini pura ya teman-teman, ini pura guys. Met sewu, rayu. Permisi, kula nuwun, rayu. Ini kotor banget. Ngeri ya. Wow. Ngeri. Met sewu. Met sewu nggih. Oh, ini tempat bertapa aja di sini ya teman-teman. Hindu, Buddha. Serius guys, tadi
saya dengar suara laki-laki di situ. Cuman setelah saya cek ke sana, nggak ada wujudnya. Dulu guys, sesepi ini kalau malam. Banyak silumannya ini di sini ya, karena perpaduan antara air, tanah, dan pepohonan yang cukup rindang, sehingga banyak sekali siluman-siluman liar sebagai penunggu lokasi dari hutan di Madakaripura ini. Di sini tadi ada suara guys. Ya mudah-mudahan masuk ke kamera ya teman-teman, suaranya itu. Ini ngeri pak, Gajah Mada. Ngeri cuy. Di belakangnya sini ada pohon besar. Oke ya. Oke, kita langsung gas ke sana. Loh? Permisi. Toilet di situ. Ini sudah terbengkalai. Ruang laktasi khusus ibu menyusui. Ada ruangan sendiri ya. Panas juga ini senternya. Kita anjir terus guys. Oke ya teman-teman, jadi ini sudah hampir sampai, mungkin tinggal 50 meter lagi dari tempat parkir dari sini. Dan itu tadi sedikit penelusuran perjalanan pulang, dimana ini adalah sesi uji nyali sedikit ya, yang berada di Madakaripura Waterfall yang terletak di Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Alright, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.